Halo Sobat Top 10, gimana kabar kalian? Kalau kalian berpikir bahwa setelah SNMPTN, rapor kalian nggak berguna, maka pandangan semacam itu tidak sepenuhnya benar ya. Termasuk juga kalau kalian mau ikut seleksi mandiri atau jalur mandiri, kalian berpikir bahwa biaya kuliahnya mahal. Itu juga tidak 100% benar. Kali ini saya akan sajikan beberapa informasi tentang jalur seleksi mandiri yang menggunakan nilai rapor dan atau ber-KIP kuliah, termasuk juga berbeasiswa pendidikan. Jadi biayanya bisa setara SNMPTN atau SBMPTN. Ini peluang bagi kalian yang kepingin ke PTN namun tidak lolos SNMPTN atau mungkin saja suatu saat nanti kurang beruntung pada SBMPTN. Apa saja PTN-nya dan bagaimana jalurnya? Mari kita simak. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Saya juga berbagi informasi setiap hari lewat Instagram menuju PTN, silahkan di follow. Baik, ini dia materinya ya teman-teman semua. Seleksi mandiri PTN dengan syarat rapor dan atau dengan KIP kuliah. Mari kita mulai dari PTN yang pertama, yaitu Universitas Negeri Padang. Jadi Universitas Negeri Padang itu mengadakan seleksi mandiri berupa registrasi SPMB Mandiri UNP, program sarjana S1 dan diploma 4. Nah, kemudian websitenya adalah SPMB UNP ACID Mandiri. Kalau kalian mau registrasi. Nah, nanti kalian akan menemukan borang seperti ini, ada dua isian. Yang pertama adalah registrasi awal, yang kedua adalah pengisian borang pendaftaran. Nah, kalau kalian belum pernah mendaftar sama sekali, kalian klik aja registrasi awal, maka akan muncul menu dua seperti ini, yaitu daftar mandiri dan daftar prestasi. Nah, bagi kalian yang kepingin memaksimalkan nilai rapornya, kalian bisa mengikuti seleksi mandiri menggunakan nilai rapor. Jadi kalian tinggal klik aja daftar mandiri, maka akan muncul menu seperti ini. Ini sebenarnya bagian atasnya akan ada pilihan-pilihan prodi ya. Kalian tinggal klik aja 3 pilihan prodi yang kalian inginkan atau yang kalian pilih pada seleksi mandiri di Universitas Negeri Padang ini. Kemudian kalian tulis nama lengkap kalian sama seperti yang ada dalam ijazah ya. Kemudian tanggal lahir dan nomor handphone, lalu kalian klik daftar. Nah, kita lanjut nih. Persyaratannya apa sih, Kak? Persyaratannya adalah kalian lulusan SMA, MA, SMK, atau MK dan sederajat. Tahunnya 3 tahun terakhir ya, 2019, 2020, dan 2021. Metode seleksinya menggunakan nilai rapor tadi sudah. Ada yang menggunakan prestasi, ada yang menggunakan nilai SBMPTN atau UTBK. Jadi di Negeri Padang ini nggak ada ujian tersendiri, tapi menggunakan ketiga instrumen itu. Nah, prosedur pendaftarannya bisa kalian lihat di sini, mulai dari mendaftar di website SPMB UNP ACID sampai terakhir pada memilih 3 program studi. Minimal berada pada 2 fakultas. Biaya pendaftarannya 250.000. Kemudian pendaftarannya 5 April sampai 18 Juni. Pengumumannya 21 Juni ya. Kemudian mengisi biodata, upload dokumen tanggal 22 Juni sampai 25 Juni. Ini maksudnya adalah data-data yang harus dilampirkan ketika kalian sudah diterima di jalur seleksi mandiri di UNP atau Universitas Negeri Padang. Oke, selengkapnya kalian bisa cek langsung di SPMB UNP ACID untuk melihat informasi secara detail. Mari kita lanjutkan yang kedua. Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, seleksi mandiri S1 prestasi akademik namanya. Jadi ada beberapa jalur ya di UNJ. Nah, kita yang pakai nilai rapor adalah SM S1 prestasi akademik. Seleksi calon mahasiswa baru S1 berbasis nilai rapor dan prestasi akademik. Yang bisa daftar itu anak SMA, MA, SMK 2019, 20, 21. Bukti prestasi akademik wajib diunggah melalui laman PMB UNY ACID.
Nah, ini mungkin yang beda ya, hanya dapat memilih satu prodi saja. Satu prodi S1 yang. Kemudian kalau memilih prodi olahraga atau seni harus mengunggah portofolio keterampilan sesuai pilihan prodi. Ini sebenarnya sama kayak SNMPTN ya. Nah, biaya pendaftarannya 200.000 dibayar melalui Bank Mandiri, BTN, BPDTI atau Tokopedia. Ini bisa dibayar lewat Tokopedia ya. Kemudian prosedur pendaftaran dan pembayaran dapat dilihat di laman PFP UNCASID. Pendaftarannya 8 Februari sampai 28 Juni. Pengumumannya tanggal 6 Juli. Nah, kalau kalian nanti menuju ke PMB UNCASID, teman-teman, kalian akan dihadapkan pada borang atau isian atau tangkapan atau layar seperti ini. Kalian pilih aja yang pertama yaitu seleksi mandiri S1 prestasi akademik, lalu kalian daftar di sini. Nanti info lengkapnya ada di situ. Oke, itu seleksi mandiri berbasis nilai rapor untuk yang UNJ. Kita lanjutkan. Sekarang adalah Universitas 11 Maret atau UNS. Seleksi mandiri jalur prestasi SM, UNS, SMJP. Seleksi mandiri jalur prestasi. Webnya di spmb.uns.ac.id. Kalian bisa cek selengkapnya di situ. Saya akan review sebentar. Persyaratannya adalah nilai rapor. Lagi-lagi nilai rapor kalian berguna ya. 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 bagi SMK yang 4 tahun. Jadi kalau kalian sekolahnya 3 tahun itu 1 sampai 5. Kalau kalian SMK yang 4 tahun itu 1 sampai 7. Atau kalau kalian siswa akselerasi semester 1 sampai semester 4 saja. Memiliki dokumen prestasi akademik antara lain sertifikat prestasi kejuaraan bidang penalaran, minat atau bakat, keagamaan, dan lainnya pada tingkat internasional dan nasional sebagai juara 1, 2, atau 3 yang diperoleh selama masa studi SMA, SMK, maupun MA. Atau kalian punya sertifikat hafiz Quran atau hafalan Alkitab juga boleh. Nah, apakah harus mempunyai ini, Kak? Nah, ini nanti silakan kalian cek aja langsung di SPMB-nya. Kemudian, pendaftarannya 25 Maret sampai 15 Mei. Pembayaran biaya pendaftaran juga sama, 25 Maret sampai 15 Mei. Cetak kartu peserta sama, 25 Maret sampai 15 Mei. Dan pengumumannya pada tanggal 15 Juni. Ini yang menarik nih ya. Mahasiswa baru yang diterima melalui jalur prestasi program sarjana dibebaskan dari SPI. Jadi kalau kalian lolos jalur ini guys, kalian nggak kena SPI. Sumbangan pengembangan institusi SPI. Dulu namanya uang gedung, uang pangkal, uang apa lagi ya, pokoknya itulah ya, uang gedung atau uang pangkal, dan berhak mendapatkan pembebasan atau keringanan UKT. Bisa dapat keringanan UKT, bisa dapat pembebasan UKT. Sesuai ketentuan yang berlaku pada seleksi atau beasiswa UNS. Saya lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada sistem pembeasiswaan di UNS. Nah, UKT di UNS sendiri itu termurah 475.000. Lebih murah bahkan dari SNMPTN yang minimalnya 500.000. Nah, termahalnya adalah 21.815.000. Ini biasanya jurusan yang kedokteran ya. Kalau yang nggak kedokteran ya nggak sampai semahal itu. Nah, kalau udah ketentuan UKT begini, ini tergantung dari penghasilan orang tua sih. Nanti akan ada isian yang menjelaskan Anda nanti masuk UKT berapa, atau bahkan kalian dibebaskan dari UKT. Oke, itu informasinya. Secara lengkap kalian bisa cek langsung di spmb.uns.ac.id. Kalau kalian misalkan ada pertanyaan, boleh juga tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya, kalau bisa jawab. Tentu kalau misalkan saya balasnya lama atau jawabnya lama, saya harus cari informasi dulu ya, tidak kemudian asal jawab atau asal tepat. Kita lanjutkan guys. Sekarang Universitas Tidar ya, Untidar di Magelang, Jawa Tengah. Seleksi mandiri berdasarkan nilai rapor siswa. Semester 1 sampai 5 kalau kalian tahun 2021, lulusan 2019 dan 2020 semesternya 1 sampai 6. Nah, memilih satu saja, ini sama kayak yang UNJ tadi ya, hanya dapat memilih satu saja program studi. Apakah itu program sarjana atau diploma. Nah, UKT-nya masuk dalam kelompok 7 dan 8. Nanti kita jelasin 7 dan 8 itu kena berapa sih Kak? Ya, setelah slide ini tentunya.
Pendaftaran dan pembayaran tanggal 7 sampai 16 Juni. Input data pendaftar 7 sampai 20 Juni. Pengumumannya 8 Juli, registrasi online 9 sampai 12 Juli, daftar ulangnya 13 sampai 14 Juli 2021. Oke, buat kalian yang dari Jawa Tengah ya atau dan sekitarnya bisa memilih Untidar ini sebagai salah satu PTN kalian jika mau ikutan seleksi mandiri. Nah, sekarang kita bahas nih uang kuliah tunggalnya kalau kita lolos jalur tadi berapa Kak? Ini ya, kelompok 7 dan 8 untuk antara 3.250.000 3.750.000. Jadi paling hemat itu sekitar 3.250.000 ya, dan paling mahal adalah 4.250.000. Tergantung prodinya juga. Sebenarnya relatif worth it sih untuk sebuah seleksi mandiri ya. Silakan rundingan sama orang tua, satu semester ketemunya 3.250 dan seterusnya paling mahal 4.250. Oke, kita lanjutkan nih. Sekarang ITS. Bagi kalian yang berada di Jawa Timur dan sekitarnya yang mau ke ITS ada satu jalur. Jadi ada beberapa jalur ya di ITS itu. Nah, salah satu jalur yang instrumennya adalah rapor itu namanya adalah SKMP. Seleksi Kemitraan Mandiri Prestasi. Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program SKMP ITS dapat diikuti oleh pendaftar SMA, MA, SMK. Lulusan 2019, 20, dan 21 akan didasarkan pada nilai UTBK atau nilai tes kemampuan akademik, nilai rapor, dan seterusnya. Sumbangan pengembangan institusi atau SPI untuk jalur mandiri dibayarkan sekali selama menjadi mahasiswa-mahasiswi. Bagi pendaftar yang diterima seleksi prestasi, tidak dikenakan kewajiban membayar SPI. Jadi SPI-nya nol guys. SPI-nya sendiri mulai dari 30 juta sampai 100 juta. Nah, uang kuliahnya itu 7 juta untuk kategori 1, 7.500.000 ya, kategori 2 10 juta dan kategori 3 12 juta. Nah, kalau kalian itu berbeasiswa KIP kuliah, maka kalian tentu dibebaskan dari biayanya ya. Itu untuk seleksi prestasi dan berlaku untuk semua program studi di ITS. Jadi yang jalur prestasi tadi, yang ada instrumen rapor tadi ya. Kecuali program studi joint degree dan program sarjana kelas internasional. SKMP sendiri 8 Mei sampai 17 Juni untuk pendaftaran, pengumumannya 2 Juli, pendaftaran ulangnya 5 sampai 7 Juli. Nah, memang informasi yang saya sajikan tidak lengkap, tapi selengkapnya kalian bisa langsung ke http://smith.its.ac.id. Jadi saya hanya ingin mencoba memberikan rangsangan informasi untuk kemudian kalian follow up dengan langsung mengunjungi website-website seleksi mandirinya. SPMP Mandiri Unsur meliputi 2 jalur, yaitu SPMP Mandiri UTBK dan SPMP Mandiri Non-UTBK. Nah, yang non-UTBK inilah yang menggunakan nilai rapor. Kalian yang SMA, SMK, atau MA atau sederajat, rapornya semester 1 sampai dengan 6. Ada prestasi akademik dan prestasi lainnya, termasuk olahraga dan keagamaan. Pendaftarannya 31 Mei sampai 2 Juli, pengumumannya 8 Juli, registrasinya 12 sampai 15 Juli. Nah, kalau kalian penasaran, langsung kalian masuk ke http://spmpunsur.ac.id. Kalau mau mulai daftar dan sebagainya, tinggal dilanjut aja, webnya ada di sini. Oke, itu untuk yang unsur. Oke, sekarang saya akan sajikan seleksi mandiri dengan KIP kuliah. Website resminya admission.itb.ac.id, informasi umumnya. Jalur seleksi mandiri ITB 2021 memberi kesempatan yang luas untuk SMA. Nah, ini yang SMK itu tidak ada keterangan ya. Jadi buat kalian yang SMK rasanya untuk masuk ITB perlu dipertimbangkan ya, karena tidak ada keterangan SMK. Namun demikian, jalur prestasi mandiri ITB dapat menerima mahasiswa kurang mampu yang memiliki KIP kuliah atau kemampuan ekonomi setara dengan kriteria syarat KIPK. Jadi kalau kalian nggak punya KIPK masih bisa loh ya, asal kemampuan ekonominya setara dengan yang memenuhi syarat ber-KIP kuliah. Hal ini merupakan kebijakan ITB untuk tetap memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, namun mempunyai kemampuan akademik yang tinggi. Seleksi mandiri 2021 dilakukan untuk
penerimaan mahasiswa pada semua program studi yang ada di ITB. Seleksi SNITB dilaksanakan menggunakan komponen berikut: hasil UTBK dan nilai rapor, lagi-lagi pakai nilai rapor, ke fakultas dan sekolah selain FSRD. Hasil UTBK dan nilai raport, hasil kemampuan seni rupa bagi yang masuk ke FSRD. Jadi ITB udah lengkap ya, pakai rapor pula, ada KIP kuliah pula. Ini pendaftarannya 3 Mei sampai 10 Juni, keterampilannya ini yang pakai keterampilan ya, 14 Juni, seleksinya 22 Juni dan pendaftaran ulang 24 sampai 29 Juni. Oke, sekarang saya sajikan lengkap semua PTN yang ber-KIP kuliah. Ada UI dan UNES. Skemanya adalah login KIP dulu, baru lanjut event seleksi. Maksudnya sebelum kalian, pada saat bersamaan kalian daftar SIMAK UI atau seleksi mandiri UNES, kalian sudah harus terdaftar KIP kuliah. Jadi sama seperti proses di SNMPTN maupun SBMPTN, itu skema 1. Nah, kemudian yang skema 2 mulai dari UPN Yogyakarta, Jawa Timur, DKI Jakarta, kemudian ada UNY, UNS, UNPAD, Universitas Negeri Medan, Undip, UGM, dan IPB. Itu skemanya adalah kalian harus diterima di seleksi mandirinya dulu, baru kemudian mulai mengurus KIPK atau login ke KIP kuliahnya. Nah, kemudian websitenya ada di sini, bisa kalian cek langsung, bisa kalian SS dan sebagainya. Mungkin saja ada beberapa PTN yang tidak saya sebut di sini. Kalian bisa langsung menuju ke websitenya masing-masing. Kalau misalkan ada pertanyaan atau yang kurang jelas, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Karena apa? Sifat dari informasi yang saya berikan ini memang hanya untuk merangsang informasi supaya kalian proaktif untuk mencari informasi secara mandiri dan tetap optimis dan bersemangat ikutan seleksi mandiri. Jangan pesimis atau jangan takut karena biayanya mahal. Masih ada jalur seleksi mandiri yang berbiaya ekonomis dan juga memakai instrumen rapor. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akan ketemu lagi pada episode-episode yang akan datang. Ingat sobat semua, tetap semangat, tetap belajar, dan create your future. Kita akan ketemu lagi pada episode yang akan datang dengan sebuah topik yang cukup menarik dan belum pernah saya angkat sebelumnya di video-video saya di channel ini.